Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam Salam Pagi. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Lagi Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu, "Berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Lalu pada batu-batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini. Sesudah engkau menyeberang, supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu tegakkan di gunung Ebal dan kau kapuri. Juga haruslah kau dirikan di sana mezbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dipahat haruslah kau dirikan mezbah Tuhan Allahmu. Itu dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Selanjutnya, haruslah engkau menuliskan pada batu itu segala perkataan hukum Taurat ini dengan jelas dan terang. Juga berbicaralah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel. Diamlah dan dengarlah, hai orang Israel. Pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini." Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu, "Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerisim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Yusuf, dan Benyamin. Dan mereka inilah yang harus berdiri di gunung Ebal untuk mengutuki, yakni suku Ruben, Gad, Asyer, Sebulon, dan serta Naftali. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai berbicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring, 'Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi.' Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab, 'Amin.' Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, 'Amin.' Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, 'Amin.' Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, 'Amin.' Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, 'Amin.' Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan punca kain ayahnya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, 'Amin.' Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, 'Amin.' Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah atau anak ibunya.
Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat di bagian ayat ini, di akhir khotbah panjang Musa menantang umat Israel untuk mengikrarkan ulang komitmen mereka untuk setia kepada Tuhan, sama seperti ikrar orang tua mereka dengan Tuhan di Sinai 40 tahun silam. Tujuannya apa? Agar umat Israel tidak melupakan ikatan perjanjian ini dan tetap setia. Maka setelah mereka menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah perjanjian, dibangunlah monumen berupa batu peringatan dan mezbah. Mereka menuliskan Taurat pada salah satu batu dan mengadakan persekutuan dengan mempersembahkan korban keselamatan. Monumen ini kelak diwujudkan di bawah kepemimpinan Yosua. Kita perlu mencari waktu di antara kesibukan pelayanan untuk berhenti sejenak, mengingat kembali kasih Allah yang sudah dinyatakan pada masa lampau. Lalu dengan ucapan syukur mengikrarkan ulang komitmen kita untuk tetap setia kepadanya, sebagaimana Ia setia kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu untuk berkat yang melimpah dalam hidup kami. Pagi ini kami boleh bangun dengan kondisi tubuh yang sehat. Kami boleh menjumpai keluarga kami. Kami boleh ada di tengah-tengah masyarakat yang begitu luar biasa. Untuk itu pagi ini kami menyerahkan berbagai kegiatan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya sepanjang hari ini Tuhan terus memimpin kami. Hamba juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di GKMI Salatiga maupun di cabang Sumberjo, Cukilan, dan Janglengan. Kiranya Tuhan berkati mereka yang saat ini sedang sakit, bergumul dalam pendidikan, bergumul dalam ekonomi maupun keuangan. Kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk melangkah dan melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.